Aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Rizka Pratiwi dengan NIM 21081194012 dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu aktualisasi dan contoh aktualisasi terhadap keberadaan nilai Pancasila sila kelima. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi Pancasila yaitu berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian aktualisasi Pancasila terhadap keberadaan nilai-nilai Pancasila. Dalam aktualisasi Pancasila ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan pengaktualisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggara negara. Keberadaan nilai-nilai Pancasila bergantung atau terletak pada bangsa Indonesia itu sendiri. Pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa material nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan etis, estetis, dan nilai religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. Selama bangsa Indonesia memiliki kehendak bersama untuk membangun bangsa di atas dasar nilai-nilai Pancasila yang istilahnya Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berisi asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umumnya merupakan suatu sumber nilai dan sumber hukum sehingga Pancasila patut diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Macam-macam aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila yang objektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Adapun aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dan kaitannya dengan hidup negara dan bermasyarakat. Aktualisasi subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta persiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan baik apabila suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya menimbulkan akibat moral dan ini lebih ditekankan pada sikap dan tingkah laku seseorang, sehingga aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma-norma moral.
Masing-masing sila hendaknya digali nilai-nilai luhurnya agar dapat dipahami oleh setiap generasi untuk menghadapi segala tantangan dan menemukan jalan keluar. Adapun bunyi dari 5 sila dalam Pancasila yaitu yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, serta yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki butir-butir pengamalan yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 2/MPR tahun 1978 yang sudah diperbarui setelah reformasi dengan Ketetapan MPR Nomor 1/MPR 2003. Bangsa Indonesia sudah bertekad untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara dan ideologi negara. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila kelima yaitu menjunjung tinggi keadilan sosial, semangat gotong royong, dan saling menghargai serta menghormati hak dan kewajiban serta upaya kerja keras satu sama lain. Contoh pengalaman Pancasila sila kelima. Berikut potret yang diambil di lingkungan sekitar rumah yang mengadakan gotong royong untuk membangun masjid. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang sebelumnya yaitu sebagai warga masyarakat Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila, tentu saja wajib mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar Pancasila tetap relevan dalam fungsinya, memberikan pedoman dalam pengambilan kebijakan-kebijakan dalam menyelesaikan suatu perkara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila bisa diminimalisir. Di era reformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, tentu saja besar pengaruhnya terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana ketika kita ingin berdemokrasi, tentu kita harus melihat dulu apakah yang akan kita lakukan tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan berbagai fenomena tentang aktualisasi terhadap nilai-nilai Pancasila di era reformasi saat ini, kita seharusnya jangan membiarkan negara kita terus terpuruk. Kita harus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kehidupan di masyarakat masing-masing. Kita jangan hanya menjadi penonton ulung yang hanya mampu mengkritik. Janganlah kita menjadi pembaca-pembaca yang baik, tapi kita harus mewujudkan good governance dalam setiap kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.